Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review. Kali ini saya akan membahas sebuah TWS lagi. Kenapa? Karena sebelumnya saya membahas sebuah TWS yang ini ya. Kalian masih inget enggak? Ini tuh yang dari Besius. Ini peminatnya, antusiasnya teman-teman itu cukup banyak. Ada yang tanya dibandingkan dengan ini, dengan itu gimana, kayak gitu ya. Nah, maka dari itu saya akan review lagi. Ini sebuah TWS yang harganya kurang lebih sama, tapi sepertinya kualitasnya lebih menarik. Karena kenapa? Ini dibuat oleh Anker. Seperti yang kita tahu ya, Anker itu reputasinya udah cukup bagus di dunia elektronik. Dan dia juga membuat TWS dengan nama Soundcore. Nah, seperti ini TWS-nya. Jadi bedanya dengan yang saya review sebelumnya, kalau ini yang nggak ada karetnya, sedangkan yang ini, yang teman-teman suka dengan earbud yang menggunakan karet, mungkin ini pilihan yang tepat di angka 200 ribuan. Oke, seperti apa? Apakah emang benar-benar bagus dan layak dibeli? Mari kita review bareng-bareng. Oke, jadi kayak gini kemasannya ya. Bagian belakangnya ada tulisan deskripsi dari produknya dan kelebihan-kelebihannya, dan bagian depannya kayak gini. Oke, langsung aja ya kita buka biar nggak penasaran lagi. Jadi ini segelnya atas bawah. Jadi kalau kalian beli, pastikan dalam kondisi tersegel ya. Dan juga, oh ya, di kemasan pembelian itu kalian juga akan dapat semacam ini, buku manual dan kartu garansi. Jadi kalau ada kerusakan jangan khawatir, ini garansinya sampai 1 tahun ya ini ternyata. Oke, lumayan. Ini yang lama saya sisihkan dulu ya, tapi nanti kita bandingkan suaranya, mana yang lebih bagus. Oke, kita buka kemasannya. Nah, kayak gini. Jadi di dalamnya ada kayak pengamannya kayak gini. Saya yakin meskipun ini dikirim ke luar kota akan aman sih, meskipun tanpa bubble wrap kayaknya tetap akan aman. Mungkin yang rusak cuman kardus luarnya. Setelah itu di sini ada buku panduannya. Nah, kayak gini buku panduannya. Dan kalian akan juga mendapat ini beberapa pilihan ear tips atau beberapa pilihan karet telinga. 1, 2, 3 berarti ya. Di sini ada 2 size, L dan S, dan juga ada size yang medium itu terpasang di dalam TWS-nya. Kayak gini. Wah, bagus ya. Jadi dia itu memberi kesan eksklusif karena ini doff ini ya. Jadi hitamnya itu hitam doff, dan di bagian depannya ini ada simbol dari Soundcore-nya. Selain TWS, kalian juga akan dapat ini kabel chargingnya. Nah, di sini juga dia udah menggunakan Type C, jadi enak nih kalau Type C. Soalnya kebanyakan HP kita sekarang kan juga menggunakan colokan Type C, jadi nggak bingung-bingung lagi. Oke, jadi dapat kabel, tapi tentu aja kita nggak dapat adaptor ya, karena sekarang jarang banget produk, bahkan HP sekalipun, kalian beli HP sekarang jarang loh dapat adaptor. Oke, udah itu aja, udah nggak ada lagi. Sekarang mari kita lihat lebih dekat lagi ke TWS-nya. Oke, sekarang mari kita lihat lebih detail lagi di TWS-nya. Jadi TWS-nya kayak gini ya. Ini rumahnya atau charging stationnya kayak gini. Di atasnya ada simbol dari Soundcore. Setelah itu, nah ini seperti yang tak bilang tadi, doff. Doff ini enaknya dia itu kayaknya lebih tahan gores deh daripada ketika kita bandingkan dengan yang glossy. Kalau mewah-mewahan ini lebih mewah yang glossy ya. Tapi kalau jangka panjang kayaknya yang doff ini akan lebih awet. Soalnya dia anti gores. Oke, setelah itu bagian samping kiri kanannya nggak ada apa-apa. Kerapatannya kayak gini. Nggak cukup, ya cukup rapat lah, lumayan. Setelah itu di bagian sininya ini ada lampu indikatornya, tapi
Tapi sayangnya itu nggak ada tombolnya sama sekali nih. Di sebelah sini nggak ada tombolnya. Kalau kalian pengen tahu indikator baterainya, itu harus dibuka dan dilepas dulu TWS-nya. Setelah itu tutup lagi. Nah, itu baru tahu indikator baterainya. Oke. Setelahnya di bagian belakangnya ini ada tempat yang bisa dibuka kayak gini. Nah, itu kayak bisa digunakan sebagai sandaran HP, nah, atau stand HP kayak gini. Jadi kalau kalian ingin TWS-an sambil dengerin musik, dengerin video, lihat video sambil dengerin audionya, kalian bisa gunain fitur yang ini. Tapi kayaknya nggak kuat-kuat amat ini, terlihat ringkih tapi berfungsi dengan cukup baik. Oke. Oh ya, di sini juga ada tulisan-tulisan tentang spek dari TWS-nya. Kayak gitu ya. Cukup sulit terlihat memang, soalnya warnanya hitam dan tulisannya kayak abu-abu gitu. Oke, dan di bagian belakang, ini bagian belakang engselnya, di situ ada port Type-C untuk chargingnya. Jadi chargingnya ini enak ya, dia udah menggunakan Type-C, jadi otomatis bisa menggunakan kabel charging HP kalian. Gak repot-repot lagi deh kalau ingin ngecas. Setelah itu langsung aja kita buka. Nah, kayak gini tampilan dalamnya. Biasa aja ya, emang gak ada kelihatan istimewa. Tapi di sini ada tulisan left and right. Setelah itu, nah di bagian dalamnya ini ternyata glossy. Oke. Jadi kalau ada kotoran itu mudah untuk membersihkannya. Dan chargingnya, pinnya ini ada dua warna itu ya, dari tembaga ya itu berarti ya. Oke, udah gitu aja. Kalau dari secara fisik, TWS-nya bentuknya kayak gini. Jadi dia kecil, ada tangkainya, tapi tangkainya nggak cukup panjang. Oke. Ini karet yang ukuran M, yang sedang. Sedangkan tadi kan kita tahu ada 3 pasang karetnya. Oke, udah cukup jelas tentang desainnya. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang desainnya, jangan sungkan-sungkan tuliskan aja di kolom komentar. Oke, setelah dari desainnya kita udah lihat tadi lebih detailnya, kayak gitu kurang lebihnya. Sekarang, apalah arti sebuah desain kalau kualitas suaranya nggak bagus, oke? Dan pertama kali kita cek juga koneksinya enak atau enggak, karena kelebihan dari sebuah TWS kan ya koneksinya itu enak atau enggak. Ini HP yang belum pernah dikoneksikan, karena ini memang pertama kali saya coba TWS ini. Sekarang coba saya koneksikan. Enak atau tidak koneksinya. Oke, ini saya nyalakan Bluetooth saya. Setelah itu bisa nggak nih langsung terdeteksi? Oh, ternyata cukup mudah untuk menemukannya. Soundcore R50NC. Oh ya, kalian harus ingat juga, ternyata ini setelah saya browsing, R50 itu ada 2 tipe ya. Ada yang NC atau dengan noise cancellation, ada juga yang tipe biasa. Nah, yang noise cancellation ini harusnya lebih bagus karena dia bisa mengisolasi suara dari luar daripada yang biasa. Tapi ya apakah itu cuma gimmick fiturnya atau memang berfungsi dengan normal? Karena beberapa TWS itu bilang kalau ada fitur noise cancellation-nya, tapi gak begitu ngaruh gitu loh. Yang ini kita coba ya. Yuk, kita langsung aja dengerin sebuah lagu. Sekarang sudah saya koneksikan dan di HP langsung terdeteksi ya, connected, dan ada indikator baterainya. Jadi baterai tinggal berapa persen itu langsung kelihatan di sini, oke? Ini coba saya dengarkan lagu dari Mahalini, Sial. Kita coba dengarkan yang akustik dulu deh. Artikulasi dari si penyanyi itu terdengar cukup jelas, namun ini tipikal bass head ya kayaknya, karena kenceringan gitarnya itu, treble-nya itu kayak ada kurang gitu. Saya belum install aplikasinya, apakah bisa diatur atau enggak treble-nya, tapi yang jelas ketika saya bandingkan dengan Baseus ini dengan harga yang sama, treble-nya lebih enak yang Baseus, dan suara vokalnya sedikit lebih enak Baseus. Oh ya, sekali lagi ini nilai subjektif dari saya. Barangkali teman-teman punya kualitas
telinga yang berbeda, ya tentu aja nanti penilaiannya bisa berbeda ya. Sekali lagi, ini sebenarnya suaranya jelas terlihat. Pemisahan antara segmen-segmen suaranya juga cukup jelas. Dan juga ini kelebihan dari headset ini powernya kuat banget. Powernya kuat banget. Meskipun ini TWS nggak pakai kabel, tapi ini powernya kuat. Dan sepertinya ketika dalam volume maksimal, telinga saya nggak cukup kuat untuk mendengarkan. Jika dibandingkan dengan, lagi-lagi dengan harga sama, Beasus ini jauh kalau dari sisi power. Ini sepertinya kayak 30% lebih keras. Tapi kalau kalian ingin suara vokal yang jernih, jelas, suara gitar dengan petik-petikan artikulasi yang jelas, kayaknya kurang. Tapi lagi-lagi ini harga 200 ribuan ya, nggak ada yang perfect ya. Sekarang kita coba dengerin lagu yang kayak ada bass-bassnya ya. Jadi ketika digunakan untuk lagu-lagu yang ada bass-bassnya kayak gitu, ini enak sekali. Powernya kuat banget, marem gitu loh kalau bahasa Jawanya. Bassnya itu terdengar sangat jelas, nendang-nendang di telinga. Jadi enak. Oke, sekarang kita coba salah satu fitur yang membuat TWS ini lebih mahal daripada yang tipe standar, yaitu noise cancellation-nya. Sekarang kita coba ya, seberapa ngaruh noise cancellation-nya. Oh ya, aplikasinya kayak gini ya, Soundcore biru kayak gitu. Nah, kayak itu. Kalian bisa install di Play Store. Setelah itu di sini ada indikator baterai left and right. Nah, enaknya ini nih. Kalian akan tahu indikator baterai dari yang kiri dan yang kanan, jadi nggak jadi satu ya. Dan ini ada beberapa tipe, ada beberapa kontrol. Normal itu ketika nggak pakai fitur noise cancellation. Setelah ini coba kita cek. Ternyata ngefek ya. Jadi suara bising di sekitar itu cukup bisa terreduce dengan baik ini kalau saya pakai yang noise cancellation. Kalau daerah sekitar nggak rame-rame amat, nggak begitu ngaruh sebenarnya kalau musiknya keras ya. Tapi kalau justru dalam kondisi musik off, ini guna banget nih noise cancellation. Wah, suara di sekitar kita itu kayak langsung terreduce gitu loh. Jadi langsung terasa sunyi. Wah, bagus nih. Kalau kalian ingin suasana yang tenang, nggak ingin dengerin musik, barangkali memang lagi ngerjain suatu project atau belajar kayak gitu, pakai headset ini terus dinyalain noise cancellation-nya, ini cukup enak ini. Terus ada lagi satu mode transparent mode. Oh, gini ternyata. Transparent mode itu justru sebuah mode yang membuat suara sekitar itu lebih keras. Malah justru mengeraskan suara sekitar. Jadi meskipun kalian pakai headsetnya, TWS-nya ini kan ada karetnya nih. Kalau pakai TWS dengan yang ada karetnya kan biasanya suara sekitar itu nggak begitu terdengar dengan jelas ya. Soalnya terisolasi dengan karetnya itu tadi. Tapi kalau kalian pakai mode yang transparent mode ini enak nih. Jadi suara sekitar itu jadi terdengar itu loh. Jadi dikeraskan sama si TWS-nya ini. Oke, saya baru nyoba sebuah fitur kayak gini. Enak juga ternyata. Mungkin di antara 3 mode ini, saya yang paling suka justru transparent mode. Jadi saya pengen dengerin musik, tapi masih ingin denger suara sekitar. Jadi kayak gitu ya. Dan ternyata di sini ada sound effect-nya. Oke. Oh, ternyata saya tadi kan bilang kalau suara akustiknya itu agak kurang karena memang ini bukan dalam mode akustik. Ini mode Soundcore Signature. Kalau kita pakai mode ini tadi seperti yang tak dengerin, bagusnya di bass, tapi akustiknya memang agak kurang gitu. Sekarang kita coba mode akustik. Kayak gimana ini? Kita coba dengerin. Ini saya coba dengerin lagu Hari Bersamanya dengan versi akustik tadi. Oke. Baru dengan versi ini itu suara genjeringan gitarnya itu baru lebih enak gitu loh. Oke. Jadi kayak gitu ya. Ketika tadi saya bilang kalau akustik dengan TWS ini itu agak kurang. Ini saya revisi lagi.
ternyata bisa enak, tapi kalian harus merubah modenya ke mode akustik. Kalau pakai mode yang default, yang soundcore tadi, itu akustiknya emang kurang. Tapi jujur, akustiknya ketika dibandingin dengan Baseus ini, suara vokalnya, kalau vokal ya, masih enak yang ini. Kalau untuk akustikan. Tapi kalau dari segi power, kalau dari segi power, ini jauh lebih keras, lebih nendang. Jadi ya preference ya, kalian lebih suka yang powernya keras, jedak-jeduknya enak, atau lebih fokus ke vokal dan genjringin gitar. Memang di harga segini itu kita gak bisa ya dapat yang sempurna, itu memang enggak. Tapi saya rasa dengan harganya 200-an ribu rupiah, dengan kualitas suara seperti ini, dan juga ini loh, aplikasinya ini cukup lengkap ini. Ada sound effect-nya, ada noise cancellation mode-nya. Ini cukup worth it untuk dibeli. Gitu aja ya dari saya. Kalau kalian masih ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan tentang TWS ini, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.